Terlebih dahulu informasi untuk Anda dari wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini ada seorang remaja pemirsa yang tewas usai terlibat aksi tawuran. Korban tewas akibat luka berat sabetan benda tajam. Tawuran ini terjadi di Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Jadi ada dua kelompok remaja, kemudian saling serang pemirsa menggunakan senjata tajam berukuran besar. Korban warga Kampung Kalibaru, Kecamatan Babelan ini ikut tawuran, kemudian tewas saat saling serang. Korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Korban harus mendapatkan perawatan rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Keluarga korban terpukul sekali dengan kejadian menimpa anggota keluarganya ini. Dan oleh pihak keluarga, korban sudah dimakamkan di TPU ya. Kepolisian juga sudah mengamankan dua orang pelaku yang saat ini menjadi tersangka dari aksi tawuran yang menelan korban jiwa. Sementara itu pemirsa, aksi geng motor yang saling serang di badan jalan dan mencoba masuk ke pemukiman warga ini terjadi di kawasan flyover Brayan, Kota Medan, Sumatera Utara, diupload atau diunggah di media sosial, di mana kepolisian atau tim Jatanras Polres Pelabuhan Belawan akhirnya menangkap 3 pelaku berikut dengan senjata tajam yang digunakan dalam aksi tawuran. Anda menyaksikan video viral di mana geng motor ini konvoy dan melakukan tawuran. Tak hanya konvoy ya, geng motor juga meringsek masuk ke kawasan pemukiman warga dan menyerang sejumlah remaja yang berada di kawasan tersebut. Waduh, brutal ini pemirsa. Tak membutuhkan waktu lama, tim Jatanras Polres Pelabuhan Belawan tangkap saja, Pak. Langsung nih. Ini adalah 3 orang sudah diamankan beserta juga sejumlah barang bukti termasuk juga senjata tajam dan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku untuk konvoy dan juga tawuran tersebut. Siap-siap menerima akibatnya. Kalau gini aja nunduk ya, Vi? Tapi begitu udah beraksi kayaknya gue paling jagoan banget kayaknya. Itu ciri-ciri orang pengecut katanya sih, ya. Sepakat. Lanjut ya. Kita lanjut lagi, Vi ya. Kok nggak diem sih? Nggak habis pikir gitu loh, Vi. Agak ini ya, berat melihat. Aduh, anak muda zaman sekarang gitu ya, Vi ya. Tapi kalau yang satu ini, Vi, ini ada seorang mama pemirsa di Kabupaten Pingrang, Sulawesi Selatan, hampir diamuk massa. Mengapa? Karena usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara lamaran dengan resepsi. Ini bukan menjadi tamu undangan yang baik gitu ya, Vi ya. Videonya viral pemirsa di media sosial. Ini memperlihatkan saat ada seorang mama ini hampir diamuk massa usai terciduk tadi ya mencuri uang panai di sebuah lamaran di Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pingrang, Sulawesi Selatan. Jadi pelaku ini nih ya, ini langsung diamankan oleh warga di dalam rumah dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku ini mengaku mencuri uang panai atau mahar ya, dalam istilah di Sulawesi Selatan ya dari dalam kamar pengantin. Pelaku awalnya berpura-pura menjadi keluarga pengantin, namun aksinya ini terbongkar setelah seorang keluarga pengantin melihat pelaku mengambil sejumlah uang dan segera melaporkan kejadian tersebut gitu. Bisa-bisanya. Ini kok kayak kita nggak kenal, tapi kok dia pegang-pegang uang panai gitu loh. Siapa dia? Dan informasinya juga itu nggak cuma sekali, sebelumnya pernah juga itu. Itu dia. Nah, ini yang ramai juga kemarin pemirsa menghiasi layar kaca media di mana pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mehtens ini akhirnya berhasil dibebaskan setelah disandera oleh kelompok KKB di Papua selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir. Upaya pembebasan Philip dilakukan dengan soft approach atau pendekatan lunak. Meski memerlukan waktu hingga 1,5 tahun, akhirnya pilot asal Selandia Baru itu berhasil dibebaskan ya. Pembebasan dipastikan tim Satuan Tugas Operasi Damai Kartens gabungan TNI Polri pemirsa. Polri mengungkap dalam kurun waktu 1,5 tahun upaya pembebasan Kapten Philip Martens berhasil dilakukan dengan mengedepankan pendekatan lunak atau soft approach. Pendekatan dilakukan terhadap sejumlah tokoh agama, gereja, adat, dan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya, pimpinan KKB Papua. Jadi pilot Susi Air ini sudah diterbangkan ke Jakarta dan sudah tiba ya malam tadi atau jelang tengah malam tadi, dan diperkirakan memang hari ini akan dikembalikan ke negara asal atau mungkin dijemput juga oleh pihak keluarga. Gitu. Betul, istrinya kan tinggal di Bali ya. Dan pemirsa, memang pilot Susi Air Philip Mark Mehtens berhasil dibebaskan usai 1 tahun 7 bulan yang menjadi sandera oleh kelompok kriminal bersenjata ya.
dibebaskan, kemudian langsung diterbangkan. Betul tadi Arifin disampaikan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, tiba sekitar pukul 22.30 malam hari kemarin. Dan menurut Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut ada proses alot memang sebenarnya hingga kemudian memakan waktu yang cukup lama dan juga panjang negosiasi dalam pembebasan kali ini ya. Betul, dan kita simak juga mungkin pernyataan dari pemerintah dalam hal ini adalah Menko Polhukam ya. Berikut ini. Proses negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh Satgas dari TNI Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari ke hari memantau perkembangan di wilayah Nduga. Dan kita bersyukur apa yang kita inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Namun dalam proses negosiasi, saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan tokoh adat, keterlibatan tokoh masyarakat, keterlibatan gereja, semuanya sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini. Bayangkan 1 tahun 7 bulan kita melakukan negosiasi dan alhamdulillah kita tim Satgas dan dibantu oleh seluruh komponen bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selesai ya. Pak, untuk kondisinya bagaimana? Baliknya mungkin apa yang diminta mereka saat sampai mereka bisa melepaskan? Tidak ada yang mereka minta. Kita hanya pendekatan secara persuasif. Ya, kita angkat topi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tim gabungan TNI Polri yang berjibaku di lapangan ya. Meskipun ini menelan waktu 1,5 tahun lamanya begitu, tapi kondisi korban Sandra ini dalam kondisi sehat dan segera memang berkoordinasi dengan pihak Selandia Baru atau New Zealand untuk kemudian dikembalikan gitu. Betul, ya. dan dalam kondisi yang baik ya. Terima kasih kami ucapkan. Nah, pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, ini kami akan hadir dengan informasi mengenai kasus pencucian mata yang kita tahu cukup ramai kemarin. Ini cukup miris, namun informasinya ini ada salah satu korban dari wilayah Pelaku penganiayaan kekerasan pada mata seorang pria bernama Faisal Nasution secara sadis menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Jadi inisial OM, pelaku penganiayaan sadis ya, ini menyerahkan ke Polsek Gunung Putri, diantar oleh orang tuanya. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang kekerasan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 9 tahun penjara, dan OM tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mako Polsek Gunung Putri untuk mengetahui ya tentunya ya apa yang menjadi motif dari aksi sadis yang dilakukan oleh OM ini terhadap Faisal Nasution. Kabarnya ini ada berbau-bau asmara begitu ya? Itu dia, kita langsung konfirmasi saja ya. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada AKP Aulia Robi, Kapolsek Gunung Putri. Pak Kapolsek, selamat pagi. Update terbaru mengenai tersangka seperti apa dan juga betulkah motifnya ini karena asmara, Pak Robi? Selamat pagi, Mbak Maria dan Mas Arif. Jadi sebetulnya kronologisnya itu bahwa pada saat kegiatan event Vespa di lapangan harga tersebut, korban minum minuman keras, membawa botol minuman ke tempat perkumpulan pada tersangka, ada grupnya. Kemudian datang saudara korban tersebut, mungkin dalam kondisi mabuk, tidak dapat mengendalikan dirinya, kemudian saya kira memukul istri daripada pelaku di bagian pelipis sebelah kiri sehingga robek. Nah, dari itu si pelaku tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak dapat mengendalikan emosinya dan melakukan penganiayaan kepada korban.
Iya, Pak Kapolsek, yang melatar belakangi korban ya, itu memukul istri dari pelaku? Baik, kami masih dalami yang melatar belakangi korban tersebut. Saat ini masih kami dalami karena di rumah sakit juga kami belum bisa untuk mengambil keterangan dari korban. Oke, Pak Kapolsek, pelaku juga dalam kondisi dipengaruhi minuman keras, mabuk? Iya, iya betul. Oke, Pak Kapolsek, apa yang kemudian bisa digali dari sejumlah saksi yang dimintai keterangan? Betulkah pemicunya hanya itu saja, kemudian aksi sadis ini terjadi? Untuk pemicunya, sampai saat ini masih kita ambil keterangan dari para saksi dan masih akan kami kembangkan. Namun untuk kesimpulan sementara yang dapat kami simpulkan adalah pengaruh dari minuman keras atau beralkohol. Oke, hubungan antara pelaku dan juga korban ini sebenarnya seperti apa? Sebetulnya pelaku dan korban ini tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal, tapi mereka berasal dari satu komunitas, begitu? Bukan juga, mereka hanya tergabung sebagai orang yang mengikuti atau orang yang ikut-ikutan dalam event tersebut, karena dari pihak panitia sendiri mengundang orang-orang ini bukan secara internal dari klub, namun melalui media sosial. Bebas ya? Apa sih perkumpulan apa sih Pak Kapolsek mereka ini? Skuter khususnya Vespa. Oh, namun motor tidak ya berarti ya? Klub motor ya? Mungkin beberapa klub pengumumannya sendiri dilakukan melalui media sosial, sehingga banyak yang bukan dari komunitas Vespa itu yang ikut bergabung, yang hanya mempunyai Vespa, ikut-ikutan bergabung, bukan bagian, sekalipun bukan bagian daripada komunitas. Oke. Background pelaku itu apa, Pak? Kurang jelas. Background keseharian pelaku apa, Pak? Dan juga korban mungkin ya? Ya. Background keseharian pelaku dan juga korban. Kalau pelaku sendiri sampai saat ini masih belum ada pekerjaan. Oke. Untuk korban, Pak Kapolsek? Korban belum bisa kita ambil keterangannya ya, masih kami. Oh iya, masih di rumah sakit ya. Pak Kapolsek, barang bukti yang diamankan Pak Kapolsek, karena kalau di video amatir itu kan kita melihat seperti tidak ada alat bantu ya pada saat tersangka ini melakukan aksi sadisnya itu. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan yaitu kaos lengan pendek yang dipakai pada saat kejadian, kemudian celana panjang warna hitam yang dipakai pada saat kejadian, topi juga yang dipakai pada saat kejadian, satu buah flash disk yang berisi tentang video, dan juga hasil visum dari yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Oke, untuk saat ini untuk jeratan hukum terhadap pelaku sendiri, Pak, ancaman hukuman seperti apa? Ancaman hukuman berdasarkan ancaman pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, diancam dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun penjara. Baik. Oke, baik, terima kasih AKP Aulia Robi, Kapolsek Gunung Putri atas informasinya pagi hari. Terima kasih, Kita Pak. tunggu nanti Selamat bertugas kelanjutan kembali, dan juga pemicu motif utama. Ya, karena masih akan melakukan terus hal ini. didalami Terima dan kasih korban banyak, juga Pak masih Kapolsek. belum bisa diminta keterangan. Terima kasih Pak Kapolsek. Baik, kita jeda dulu sejenak Ayah. Nah, ini kita akan coba hadirkan diskusi menarik kita di akhir pekan ini terkait juga dengan rilis ya dari Lembaga Survei Indonesia bahwa ternyata Anies Baswedan ini masih bisa mempengaruhi loh dari 3 pasangan ini jika ya mungkin terlibat dalam salah satu pemenangan. Nah, tapi kan tidak terdaftar tuh sebagai bakal calon gubernur. Itulah. Perannya apa nih? Nah, itu apakah dia. bisa raup juga suaranya? Nah, itu dia. Kita coba ulas ya. Saya jeda ya pemirsa saat lagi.
Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya menyepakati mendukung penuh pemerintahan baru Prabowo Gibran. Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Jokowi dan SBY kemudian melakukan pembicaraan empat mata. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan dirinya menerima amanah sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY berpamitan kepada Jokowi untuk berangkat ke New York, Amerika Serikat. Jokowi dan SBY juga membahas soal politik, diantaranya kesepakatan untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan terakhir Jokowi dan SBY dilakukan pada Oktober 2023 di Istana Bogor. Tadi selain yang disebutkan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu, ya. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan, terima kasih. Sementara itu, pemirsa, pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini masih membuat penasaran. Kapankah kemudian pertemuan dua tokoh nasional tersebut berlangsung? Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa adanya pertemuan Megawati dan Prabowo. Pertemuan tersebut dilakukan untuk tetap menjalin silaturahmi serta bersinergi dalam membangun bangsa dan negara pada kepemimpinan selanjutnya. Namun Ahmad Muzani juga tidak menyebutkan tanggal yang pasti pertemuan antara Megawati dan Prabowo tersebut. Kita simak informasinya. Lagi dicocok-cocokkan. Masih. Ya pemirsa, riuh Pilkada Jakarta nampaknya makin terasa saja nih. Terakhir kita lihat ada lembaga survei Indonesia LSI yang sudah merilis elektabilitas sementara dari sejumlah bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur. Tapi tidak hanya 3, ada 1 lagi yang kemudian masuk juga dalam survei tersebut. Penetapannya tuh hari ini, yakin itu bisa masuk gitu loh, daftarnya kan enggak. Nah itu dia, mengapa kemudian Anies Baswedan yang tidak ikut berlaga di Pilkada Jakarta kemudian masih menjadi gitu ya? perhitungan di Pilkada Jakarta. Apa yang terjadi? Kita simak dulu informasinya ya. Riuh Pilkada Jakarta semakin terasa. Setelah ketiga calon gubernur dan wakil gubernur saling melempar impiannya ketika memimpin Jakarta, kini pengaruh Anies Baswedan menjadi perbincangan. Lembaga Survei Indonesia juga melakukan simulasi untuk mengetahui seberapa besar dampak dukungan dari Anies Baswedan terhadap elektabilitas pasangan calon. Pengaruh Anies di Pilkada Jakarta dianggap masih cukup kuat dan bisa mempengaruhi pilihan publik. Padahal, hingga saat ini, Anies Baswedan belum secara resmi menentukan sikap politiknya di Pilkada Jakarta. Spekulasi dukungan Anies Baswedan kepada bakal calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada Jakarta pun masih terus bergulir. Setidaknya, Anies Effect masih terbaca dari simulasi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia. Direktur LSI Jayadi Hanan menyatakan, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan naik jika Anies mendukungnya. Sebaliknya, elektabilitas RK Suswono juga bisa anjlok jika Anies mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno. Dukungan Anies dinilai memiliki peran dan pengaruh cukup signifikan
dalam mendongkrak elektabilitas sekaligus potensi kemenangan kontestan di Pilkada Jakarta. Apakah nantinya Anies Baswedan akan terlibat dalam sokong menyokong di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, Pilkada Jakarta masih tetap ditentukan oleh masyarakat Jakarta ya, Fadil ya. Tapi berbicara mengenai sokong menyokong ini kita langsung bahas langsung saja. Sudah hadir di narasumber kami ada Bang Sarin Hamid, juru bicara Anies Baswedan. Dan selamat pagi Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Wah, ada semangat kali hari ini. Semangat. Langsung hormat. Hadir juga di sampingnya ada Mas Haris Setiawan Jodi, juru bicara dari tim pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi. Pagi. Jakarta menyala. Fotonya keluar. Foto. Kita tunggu yang satu ini apa? Yang satu ini ya. Ini ada juga ada Mas Mustafa Faruk, juru bicara tim pemenangan RK Suswodo. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakarta Baru, Jakarta Maju. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Ibu kita Zoom. semua nih. Ibu kita semua ini. Ada Ibu Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan dari Darbakun. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Pagi Bu. Jakartaku aman dan beradab. Luar biasa. Luar biasa. Mantap, itu tadi ya 3 slogan dari 3 bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dari masing-masing juru bicaranya. Tapi saya ingin tanya dulu ke Bang Sahri nih Bang. Melihat hasil survei kemarin LSI, pantau dong pasti ya. Oh ya, pasti. Suasana kebatinan Pak Anies seperti apa? Suasana kebatinan Pak Anies. Ya sedih kayak mungkin ya? Enggak juga. Harusnya saya masuk gitu. Harusnya kok kayak gini modelnya saya masuk gitu. Itu menunjukkan bahwa memang preferensi warga Jakarta memang kepada Anies kan. Kalau lihat hasil survei terakhir malah. Jadi yang harus ditanya bukan suasana kebatinan Pak Anies, suasana kebatinan warga Jakarta. Loh, saya mau tahu juga kalau Pak Anies bagaimana melihatnya gitu. Melihatnya memang seperti itu adanya kan, bahwa kondisi hasil dari yang kita lihat bahwa memang itulah harapan warga masyarakat Jakarta. Dan Pak Anies melihat bahwa ya ini adalah bentuk daripada refleksi dari harapan warga Jakarta. Harapan warga Jakarta atau sebagian warga Jakarta? Ya, sebagian dong tentu. Nah, kalau kita lihat persentasinya kan sudah jelas tuh persentasi yang menginginkan Anies berapa persen kan dari hasil survei. Kan yang leading kan Ridho nih, ya kan? Ya. Tapi kalau Anies ikut berkontribusi, Ya. mendukung atau memihak salah satu pasangan, Ridho ini bisa turun suaranya kan begitu kan? Ya. Jadi gini, kalau kita lihat ini ya dari pemilih Anies ya dalam hal ini ataupun pendukung Anies ini kan terbagi dalam kurang lebih tiga golongan besar. Yang pertama adalah sering kita dengar gercos ya, gerakan coblos semua. Ini yang golongan pertama ini memang relatif besar. Ini dia mereka memiliki 2 argumentasi. Yang pertama adalah bahwa proses kandidasi kemarin dilihat bahwa ini semuanya mereka memiliki landasan moral bahwa proses kandidasi itu menurut para golongan yang ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Terus yang kedua, gitu kan? Yang kedua bahwa mereka melihat bahwa ya no Anies no party, gitu loh. Jadi ketika Anies tidak masuk dalam kertas suara, maka tidak ada lagi pertandingan menurut mereka. Sehingga padahal Ridho masih unggul, Pramono masih unggul tuh. Iya, ini kan menurut kalangan gercos tadi nih, gerakan golongan coblos semua ini. Nah, sehingga ya inilah mereka berupaya untuk bagaimana agar ada kanal aspirasi untuk golongan ini. Nah, sehingga ya upaya banyak dilakukan, baik itu melalui campaign maupun melalui judicial review, mendorong adanya judicial review sehingga nantinya di kertas itu ada kotak kosong sehingga aspirasi yang tidak menghendaki semua yang ada itu bisa tersalurkan melalui kotak kosong. Bang Sarin kenapa tidak terlibat aja sih Bang dengan salah satu dari yang 3 itu? Tunggu dulu, ini yang pertama. Kan ada 3 nih. Ini yang pertama. Bang, yang kedua. Yang kedua adalah yang pro Pramono Rano. Yang pro Pramono ini sebenarnya ada 2 juga. Ini biar adil, 2 semua ini. 2 itu yang pertama adalah mereka menolak RK karena mereka menganggap bahwa RK adalah bagian dari konspirasi membuat Anies tidak memiliki tidak bisa berlayar kan kemarin karena partai-partai yang mendukung Anies akhirnya kan mendukung RK. Nah, ini golongan yang pertama. Cuma melihat hasil LSI bahwa ternyata jika netral itu kan sama saja dengan mendukung RK karena tidak mempengaruhi statistik gitu kan. Nah, sehingga mereka udahlah kalau semangatnya mengalahkan RK berarti dukungannya kepada
Pram dan Rano. Ini meskipun juga nggak apa-apa di kantor DPP pada saat itu kan, iya, gitu, ibaratnya. Cuman foto, sebarluaskan, selesai pulang. Gitu. Yang kedua adalah mereka melihat bahwa semangat untuk membela rakyat itu terrepresentasi di Pram dan Rano. Nah, sehingga bahwa ya untuk itu mereka melihat bahwa golongan pro Rano atau pro Pram Rano ini menyalurkan aspirasinya ke situ. Yang ketiga adalah yang pro RK. Yang pro RK juga dua juga. Ada dua juga. Yang pertama adalah ini banyak yang tergabung di sini, mereka memilih Anies karena partai. Atau karena misalnya PKS, memilih Anies karena PKS. Sehingga PKS kemanapun, dukung manapun mereka pasti ke sana. Nah gitu. Yang kedua adalah masih memiliki apa ya, mental block atau ada ini terhadap PDI Perjuangan, merasa nggak sama. Nah sehingga ya kalau misalnya ada PDI Perjuangan di sana ya mereka sebaliknya. Nah ini tiga ini yang memang relatif saat ini yang ya dari para pemilih Anies. Nggak adakah dari para pemilih Anies Baswedan ini yang kemudian juga mengacu pada blok Darmakun misalnya? Sangat kecil ya. Kelihatannya terbagi di tiga ini. Yang pertama adalah golongan coblos semua atau golongan yang tidak mau datang ke TPS. Yang kedua adalah yang pro Pram dan Rano. Dan yang ketiga adalah yang pro RK. Itu efek dari diambilnya KTP timnya Anies itu ya mungkin? Ya bisa jadi juga karena saya juga ikut, keluarga Anies juga beberapa yang ikut. Jadi memang faktor kun ini relatif kecil. Tapi sebagian besar ini mereka banyak menunggu kemana kira-kira Anies. Kemana Anies? Nah inilah yang sebagian besar akan ke sana. Akankah mengarah ke salah satu? Anies berada pada dua pilihan. Yang pertama adalah apa namanya? Tidak mungkin memilih untuk semua, misalnya bahwa ini semua adalah anak-anak bangsa yang putra-putri terbaik bangsa. Atau yang kedua bisa jadi ada preferensi kepada salah satu. Nah ini kita belum tahu kemana Aniesnya. Komentar Riz. Ya soal ini nih Riz, masih ada bayang-bayang Anies gitu. Kalau Pramono Rano jalan terus aja nggak sih? Atau justru malah ngelihat dari survei LSI kemarin, Ranggul yuk, Aniesnya yuk, gitu lah ibarat. Oh, kalau dari awal memang preferensi Mas Pram dan Bang Dul ini yaitu berdiri di seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Artinya merangkul semua masyarakat Jakarta termasuk tokoh-tokoh masyarakat Jakarta. Dan Mas Pram dan Bang Dul sejauh ini yang paling lengkap ya, yang paling lengkap sudah bertemu dengan gubernur-gubernur DKI terdahulu, bahkan tokoh-tokoh negara juga. Seperti kemarin terakhir bertemu dengan Pak SBY. Jadi jangan dilihat Pak SBY sebagai ketua majelis Partai Demokrat gitu. Walaupun itu ya memang tidak bisa dipisahkan, melainkan juga sebagai tokoh bangsa, sebagai presiden Republik Indonesia yang kelima misalnya, yang ke-6, maaf. Itu yang pernah memerintah dari Jakarta. Beliau tahu betul koordinasi antara pusat dan Jakarta seperti apa. Dan Mas Pram dan Bang Dul meminta masukan-masukan dari beliau. Bagaimanapun beliau adalah tokoh bangsa. Nah, dalam konteks Pilkada Jakarta, warga Jakarta saat ini membutuhkan pemimpin yang berkomitmen menciptakan dan menjalankan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Bukan kebijakan yang diinginkan hanya dari calonnya saja, tetapi tidak dibutuhkan masyarakat. Itu tercermin dari Mas Pram dan Bang Dul yang hari ini paling sering dan paling rutin turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat? Artinya langsung turun saja ke lapangan, tidak terpengaruh atau bahkan tergoda dengan suara pemilih Anies yang cukup besar dari hasil survei? Jadi seperti ini, saya rasa semangat menyapa masyarakat, semangat memperjuangkan apa yang disuarakan dan dibutuhkan kaum miskin kota, saya pikir itu juga sama dengan semangatnya Mas Anies. Bahwa bagaimana kemarin Mas Pram menjanjikan bahwa ketika insya Allah nantinya dalam ikhtiar di Pilkada DKI Jakarta ini Mas Pram dan Bang Dul berhasil menjadi gubernur misalnya, itu 1 bulan masalah di Kampung Bayam yang saat ini sedang terjadi akan selesai. Kunci kamar atau kunci rumah di Kampung Bayam ini akan diberikan langsung kepada keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang kesulitan dengan harga sewa yang saat itu disepakati oleh Mas Anies misalnya saat menjabat. Kemudian juga bagaimana komitmen Mas Pram dan Bang Dul untuk terus menjalankan dan melanjutkan kebijakan-kebijakan Mas Anies. Seperti Mbak JIS ya.
Kalau misalnya Kang Emil misalnya sempat berujar bahwa akan ada alternatif membuat stadion baru yang lebih proper seperti itu. Mas Pram dan Bang Dul tidak. Ia ingin menyempurnakan JIS khususnya dari segi akses transportasi. Sehingga kalau misalnya ada konser internasional atau pertandingan internasional, kita gampang parkirnya, gampang ada transportasi yang terkoneksi. Saya pikir semangat-semangat itulah yang sangat tercermin dari Mas Pram dan Bang Dul. Semangat memperjuangkan masyarakat. Sehingga kebijakannya kebijakan yang dibutuhkan Ini strategi melanjutkan PR-nya Anies ini karena memang posisinya di nomor 2 ya dari survei LSI itu. Justru kalau posisi nomor 2 itu bahkan survei LSI kemarin adalah kejutan buat kami, Pak. Jadi ini kejutan bahwa di atas ekspektasi kami. Menambah percaya diri lagi. Oh, sangat percaya diri karena hasil LSI 3 bulan lalu ini persis seperti tahun 2012. 2012 itu yang peringkat pertama waktu itu Fauzi Bowo, Pak Fauzi Bowo dan Faukenara itu Ahok di bawah 49,1. Jokowi Ahok cuma 14,4. Bedanya 35%. Sekarang Mas Pram 28. Kemudian Pak RK 50 itu. Bedanya hanya 28. Jadi sama-sama 3 bulan. Tetap jalan terus maju percaya diri? Saya pikir Mas Anies itu semangatnya sama dengan kami. Baik semangatnya Pak Ahok, Pak Sutioso, Pak Foke gitu. Ini ada semangat-semangat memperjuangkan masyarakat. Khususnya kalau Mas Anies ini ada semangat kita memperjuangkan kebijakan-kebijakan Mas Anies seperti transportasi umum Jaklingko yang RP0 itu gratis. Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk melanjutkan dan memperbanyak armadanya. Itu dia bahasanya loh. Artinya masih membawa itu armadanya ini loh. Jadi saya pikir gini, inilah problem kepemimpinan di Indonesia. Bangga sekali Bang Sari mendengar ucapan Anda. Jadi apa? Faktanya lah. Yang penting masyarakat merasa bermanfaat. Jadi tidak ganti-ganti, Pak. Masyarakat Jakarta yang kasihan kalau misalnya ada kebijakan bagus ganti pemimpin ganti. Seperti itu loh. Nah, Mas Pram dan Bang Dul nggak mau seperti itu. Mas Farouk kayaknya nggak terima nih ya. Mau jawab nih. Tapi nanti ya Mas ya usai jeda nih. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita coba akan lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau untuk tim pemenangan dari RK Susono seperti apa melihat hasil survei ini? Apakah juga mempertimbangkan ceruk suara Anies yang cukup besar? Ya, yang jelas kan kita ilmiah ya. Kita percaya bahwasannya yang namanya survei itu adalah barang yang ilmiah. Tentu kita bersyukur dengan adanya survei di atas 50% ya. 50% plus 1 itu udah bisa satu putaran lah gitu ya. Tapi harus percaya diri ya. Kita ini baru satu survei loh ini loh. Iya. Anies berpihak, hati-hati Anda bos. Berpihak ke kita maksudnya, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu ya. Tapi kan gini, yang ada di survei itu kan sekarang ya, mesin partai belum beneran berjalan, bahkan masuk masa kampanye pun belum, ya kan? Nanti ketika sini udah masuk masa kampanye, konsolidasi selesai, ya kita lihatlah perubahannya. Pun selama ini kita pun di tim internal ya. Sebenarnya juga sudah melakukan giat-giat ke masyarakat, giat-giat ke turun, dan itu nggak perlu ke eksternal. Kenapa? Kita perlu ngenalin dulu nih kedua calon ini ke dalam internal partai-partai koalisi, ya kan? Siapa sih Susono kenalin ke Golkar, kenalin ke Demokrat, kan yang bakal kenalin ke milih Gerindra. rakyat. Ya, tapi kan pertama kita kenalan dulu sama tim yang akan menggerakkan. Justru kan karena masa kampanyenya belum mulai, Mbak. Ya kan? Masa kampanyenya belum mulai, kita selesaikan di dalam. Masa kampanye mulai nih besok ya kan? Sebelum kampanye itu udah mulai loh. Iya. Menyerap aspirasinya langsung. Ya kan kalau cuma satu partai mah konsolidasinya gampang, ya kan? Ini kan partainya banyak. Ya akhirnya dua ya. Ya dua ikutan lah. Tapi kan ini ada banyak partai koalisi, kita harus mengakui pasti butuh proses. Namanya partainya banyak, yang perlu diakomodir banyak, maka itu butuh proses. Di luar itu ya paslon tetap bergerak. Makanya kita lihat juga ya, sebagaimana tadi Mas Aris juga bilang, kita butuh masukan dan kita ya butuh belajar juga kepada pendahulu-pendahulu juga. Makanya Ridho datang ke Pak Sutioso, Ridho datang ke Pak Foke. Ya harapannya nanti mungkin ada juga komunikasi, bisa jadi silaturahmi juga ke Ahok, mungkin bisa juga silaturahmi juga ke Pak Anies. Kenapa? Ya kalau mereka... Ahok itu Ahok udah ngomong loh, Farouk. Nggak mau ya? Bukan nggak mau. Saya akan ketemu RK, tapi pilihan saya tetap Pramono Rano katanya begitu. Ah, itu kan urusan lain. Yang namanya belajar, yang namanya silaturahmi mah terbuka aja kan. Kita ketemu ke Bang Yos bilang, saya nggak akan dukung tiga-tiganya. Ya orang dia warga Bekasi, ya kan? Gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi kan gesturnya, kita kan perlu ibaratnya ya, dulu kalau kita zaman-zaman mahasiswa maju jadi ketua BEM, kita kan bertanya juga kepada pendahulu-pendahulu kita, ya kan? Itu kan sebuah Anies nggak ada sebut, emang nggak mau ketemu Anies? Tadi kan saya sebut, Ahok, habis itu ke sejauh Anies mana juga. proses itu? Ya saya rasa sih dalam konteks saat ini ya, komunikasi itu terus terbuka. Dan saya tanya ke tim,
ya komunikasi mah ada aja gitu ya. Dan ya bagaimanapun banyak juga di timnya Pak Anies ya pindah juga ke LK. Kenapa ya? Partai-partai koalisinya Pak Anies dulu juga ada di timnya Ridho pada hari ini gitu kan ya. Yang mana itu juga banyak sebagian merupakan timnya dari Pak Anies pada waktu itu. Nggak akan goyah tuh kalau kemudian dari hasil survei memperlihatkan, nih kalau kemudian Anies Baswedan menentukan sikap politik gitu ya, mendukung selain R.K. Suswono, goyang nih suara 51% itu. Kita sih yang penting komunikasi perlu tetap terbuka ya. Baik itu kepada Pak Anies atau kepada semua. Karena Pak Anies warga Jakarta, saya warga Jakarta. Khawatir atau tidak? Khawatir, nggak khawatir banget juga ya. Dalam arti kita harus tetap pede. Ya kalau kita boleh fair-fairan ya. Dulu kan pada zaman Pilpres pede ya, Pak Anies menang untuk di Jakarta. Tapi ternyata pada faktanya walaupun marginnya kecil ya, Kim pada saat itu tetap memenangkan pertandingan di Pilpres di DKI Jakarta pada saat itu. Kalau kita pakai hitung-hitungan kasar aja ya, mengkonsolidasikan seluruh partai koalisi yang ada pada hari ini, mereka mengkonsolidasikanlah suara-suaranya pada pileg kemarin. Sebenarnya udah selesai semuanya kan. Aduh, nggak butuh Anies, Bang Syahrin. Boleh juga. Nggak apa-apa ya Bang ya? Itu kebebasan kan itu kan ya? Ya bebas dong. Kita nggak bisa bilang nggak butuh ya. Tadi dari hitungan Anda, Bang Syahrin. Saya kira nanti juga para pemilih Anies ya, misalnya yang Anas Diehard ya, bisa melihat bahwa kalau misalnya memang RK tidak butuh Anies, ya mereka juga punya kesimpulan sendiri nantinya kan. Ini yang memilih nanti kan warga ini. Nah, ini dia. Kalau yang satu ini bagaimana nih, Vi? Kalau Bu Siti Fadila Supari bagaimana, Bu? Kalau tadi Bang Syahrin, juru bicara Anies Baswedan mengatakan hanya ke RK kemungkinannya, ke Pramono, dan ke gerakan-gerakan tidak coblos tiga-tiganya gitu. Ya, artinya yang kecil ke Kun itu kecil gitu. Ya Darmakun kecil. Silakan Bu Siti. Survei itu kan tergantung dari siapa yang mesen. Nah, kalau survei baru awal begini kita sudah percaya ya repot. Nah, kalau yang pesan Mas Arief ya beda lagi, mungkin Mas Arief 60% kali. Nah itu, satu itu. Kedua, yang namanya Pak Anies itu orang yang sangat cerdas, orang yang sangat bijak, orang yang berpikir objektif. Dia udah tahu survei itu belum tentu benar. Dia pun sebetulnya pada Pilpres dia juga disakiti oleh survei. Ternyata banyak ada yang menuntut itu 01, 03 juga pada nuntut survei. Nah sekarang kita berbasis survei. Nah itu satu itu. Kedua, Pak Anies itu orang orangnya yang open mind. Dia tidak menutup. Nah tetapi rasa dikhianati oleh partai pendukung yang pertama itu masih sakit Pak Syahrin. Pak Syahrin itu tergantung dengan survei sih, nggak melihat saya, nggak melihat independen, kan gitu dong. Saya ini keluarga Al-Irsyad loh, saya Dewan Penasihat Al-Irsyad, wanita Al-Irsyad. Saya bilang ada masih keluarga besarnya Pak Anies. Nah itu apa namanya, dan banyak pengikut pendukung Pak Anies yang sudah menyambangi saya. Karena kami memang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pendukung Pak Anies. Dan bahkan dengan Pak Anies serta keluarganya saya sangat dekat. Nah, kalau saya lihat Pak Anies terhadap Pak RK itu siapa yang dukung? Itu jelas beliau ini dikhianati oleh bagian dari mereka. Kalau melihat Mas Pram itu memang orangnya sangat semua disenangi semua orang. Tapi sebelum Mas Pram itu Pak Anies kan sudah pakai baju merah kemana-mana, tapi akhirnya tidak dipilih oleh PDIP. Itu bukan pengkhianatan, tetapi memalukan. Nah itu kalau Pak Anies masih memikirkan. Jadi kalau Darmakun siap gitu ya Bu ya? Nah itu saya nggak percaya. Darmakun siap ya menerimanya ya Bu ya? Orang yang sangat cerdas, orang yang sangat baik, dan saya kira dia akan begitu. Itu Pak Syahrin itu menurut saya mendangkalkan cara pemikiran Pak Anies. Menurut saya. Nah itu ya, harusnya milihnya Darmakun gitu ya Bu ya? Bu Siti, saya mau nanya dong Bu. Ibu pagi ini kayaknya all out banget ngomongin Anies. Ini untuk mendongkrak ya Bu ya? Mendongkrak Darmakun ya Bu ya? Yang nomor 3 tadi itu ya Bu?
Iya, itu tergantung, kita itu tergantung Allah Subhanahu wa taala loh. Wong Pak Anies aja kalau pada waktu Pilpres itu kayak menang, ternyata nggak menang kok. Nah itu kita itu pelajaran dengan survei. Kemudian Pak Anies dulu kalah sama Ahok, habis sama Ahok. Ternyata menang Pak Anies. Nah itu pelajaran-pelajaran kayak gitu, masa kita mesti percaya pada survei yang dilakukan LSI itu. Coba kalau LSI yang disulah sama Pak Aris ya, Pak Aris 60% itu Mas Pramono nah gitu. Nah itu semua bisa dibuat. Nah itu jadi jangan mengecilkan cara berpikirnya Pak Anies. Itu Pak dia. Jangan berpikir dengan baik. Dia disakiti. Jangan mengecilkan Bang Syahrin. Nanti kalau dia ini harus diam juga nih Bang Syahrin. Pendukung yang termasuk akan mendukung partainya Pak Anies. Kalau yang udah punya partai, waduh itu harus direspon itu Bang Syahrin. Nah, Bang Syahrin startnya salah tadi Bang. Abang sedikit kata Bang Syahrin. Nggak taunya yang cuma dari bertiga ini yang cuma Bu Siti yang all out cuman all out gitu Darmakun loh Bang. Ditahan dulu Bang, kita jeda dulu Bang. Sabar lah Bang. Habis itu saya jelaskan ya. Oke, usai jeda. Saat lagi tetap di sini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Bu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian lawatan Asia Tenggara dengan mengunjungi Filipina dan bertemu Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pertemuan berlangsung di Istana Mala Canang, Manila. Menhan Prabowo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Marcos Jr. atas upaya pertemuan dan sambutan yang hangat. Thank you for visiting me at short notice, and perhaps it's the Asian way, our custom before we enter into a new position, we call on our friends and to reconfirm my commitments to strengthen the close relationship that we have. Menhan Prabowo menyampaikan Filipina sebagai mitra strategis Indonesia khususnya di bidang pertahanan. Sementara Presiden Filipina Marcos Jr. menyatakan Filipina dan Indonesia memiliki ikatan persahabatan yang makin kuat. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini Bang Syahrin harus menanggapi tadi. Oh iya. Bu Siti tadi bilang, jangan mengecilkan kami, Bang. Padahal kami ini totalitas sekali kalau untuk Bang Anies. Tidak. Kita memang tidak mengecilkan, cuman menurut hasil survei seperti itu. Gitu. Jangan percaya survei. Percaya hasil survei. Oh iya. Kita percaya hasil survei ya. Hasil survei dalam artian bahwa tentunya lihat lembaganya juga, kredibel atau tidak. Yang kedua lihat metodologinya, sesuai nggak atau tidak dengan kaidah-kaidah akademik, ya kan? Nah, yang kita maksud itu adalah bahwa dari sisi survei seperti itu, tapi bahwa semua warga Jakarta, ini kan memang atensi Anies kan memang selama ini terhadap semua warga Jakarta, tidak terpilah-pilah ini dukungan ini, tapi bahwa memang yang menjadi prioritas karena yang namanya pemimpin itu kan hal yang biasanya tidak sampai terpikirkan itu kan rakyat kecil. Nah makanya Anies selalu menjadikan rakyat kecil itu adalah hal yang utama, orang yang lemah. Karena kalau orang yang kuat kan udah kuat, udah besar, ngapain lagi. Tapi bahwa orientasi terbesar, pikiran terbesar yang harus dialokasikan, yang harus dipikirkan, yang menjadi perhatian itu adalah rakyat kecil. Jadi makanya memang orientasi Anies itu ke sana. Makanya program-program sosialnya banyak terhadap orang yang tidak mampu sekolah, tidak mampu kuliah, tidak mampu ke rumah sakit, ya kan, lansia, pekerja. Begitu pula di perkampungan terkait dengan hunian, Kampung Bayam, Kampung Akuarium dan 30-an kampung itu kan yang butuh perhatian. Dan kita melihat bahwa selama Anies bertugas di Jakarta, orientasinya itu lebih banyak kepada rakyat kecil, dalam hal ini rakyat yang lemah. Makanya Anies memperjuangkan kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sering dikatakan bahwa harus membesarkan yang kecil tanpa perlu mengecilkan yang besar. Ini yang memang menjadi lebih orientasi. Tampak di mana kalau selama ini yang Ridho kah, Pramono Rano kah, atau Darmakun?
Belum kelihatan dong. Kalau Aniesnya kan sudah disosialisasikan. Oh iya, Anda mungkin yang masih ngurusin yang internal dulu kali. Kalau yang lain udah sosialisasi. udah turun ke jalan. Sosialisasi kan jalan. Ya, oke. Ya, jadi kalau dalam perspektif tentunya kan Anies memang secara dengan semua kan baik. Anies ini dengan apa namanya Yang paling sejalan Bang Sarin. Ya kan kita nggak bisa juga mengatakan ini persejalan atau tidak, tapi bahwa dengan semua itu baik. Yang kedua, kan kita juga belum lihat bahwa siapa aja nanti ditetapkan oleh KPU tanggal 22. Setelah ditetapkan kan nanti kelihatan kan bahwa mana aja kira-kira yang secara visi, kan dua yang sering dipesankan oleh Anies. Yang pertama adalah lihatlah rekam jejak. Apa yang telah dilakukan ke belakang, seperti sebagaimana tugas yang pernah diembannya. Apakah sesuai nggak apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan? Yang kedua adalah lihatlah ke depannya. Ke depannya itu adalah apa yang direncanakan 5 tahun. Ketika nantinya diberi amanat atau mandat bertugas sebagai gubernur, apa yang direncanakan untuk itu. Nah, dua ini yang sering dipesankan oleh Anies. Nah, ada di mana kita kan belum lihat. Ada di mana itu? Kita belum lihat nantinya. Kan ketika nanti ditetapkan, kemudian kan nanti dimasukkan daftar visi misinya. Nah, ini kan kita mesti periksa. Nggak kelihatan yang di Banten, nggak kelihatan yang di Bandung dan di Jawa Barat, nggak kelihatan itu. Iya, kan yang Jakarta kan kita bicara yang soal kan Jakarta. rekam jejak, Bang. Iya kan? Ini kan orang-orang baru belum di Betul, kan ada rekam jejak yang ini pernah di Jawa Barat. Iya, Bisa kelihatan di Bandung, Jawa Barat. Ini juga kan sudah punya juga di apa namanya ada di Banten, ada juga sebagai kabinet di pemerintahan kan bisa dilihat rekam jejak itu. Nah, ini kan nantinya kan bisa dilihat. Kan itu satu faktor rekam jejak. Faktor kedua kan adalah apa yang menjadi rencana kerja ke depannya selama 5 tahun ke depan. Nah, dua hal ini penting untuk kita lihat nantinya. Dan dokumennya kan nanti, baru setelah pendaftaran kan. Maksudnya setelah penetapan. Riz, rebutan sama Bu Siti, Riz. Iya. Gimana, Riz? Enggak, jadi memang yang paling kita tekankan adalah Mas Pram dan Bang Dul ini adalah sosok yang saya pahami adalah sosok yang sangat mengerti Jakarta. Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu. Jadi memang kombinasi ini kombinasi yang luar biasa. Yang satu Mas Pram dan Mas Pramono adalah sosok yang berpengalaman di bidang legislatif, di bidang eksekutif juga sebagai sekretaris kabinet. Jadi beliau tahu pembangunan di Jakarta tidak hanya khusus Jakarta, melainkan pembangunan-pembangunan di wilayah sekitar Jakarta, bahkan Indonesia secara keseluruhan, karena beliau mengetahui betul pembangunan-pembangunan. Tapi kan kalau kita bicara mengenai suara kan tetap dong harus iya, lihat betul. tuh. Jadi beliau tahu kan masalah problem Jakarta ini tidak bisa jadikan problem parsial hanya di kota Jakarta saja, di provinsi Jakarta. Tetapi ada kota-kota penyangganya, ada Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor misalnya. Nah, Mas Pram tahu betul itu bagaimana progres-progres pembangunan dan apa yang perlu ditingkatkan. Sementara Bang Dul, kita sudah tahu sebelumnya bahwa beliau orang Kemayoran misalnya gitu kan, beliau lama di sini, beliau benar-benar mengangkat nama Jakarta di panggung nasional sehingga orang tahu bagaimana keberpihakan Bang Dul terhadap masyarakat Jakarta. Beliau ingin anak-anak Jakarta misalnya naik level, maka ada filmnya kan, serialnya Bang Dul anak sekolahan gitu loh, karena Bang Dul ini concern sekali terhadap pembangunan manusia. Maka track recordnya di Banten misalnya, beliau misalnya sangat berpihak terhadap bagaimana pembangunan prestasi anak-anak di Banten. Misalnya Rizky Juniansah kemarin ya kan, itu anak didik beliau. Bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat di sana, pemuda. Kalau diarahkan, kalau dibina, beliau masyarakat ini akan menyebabkan prestasi, dan prestasi itu akan membanggakan Indonesia. Kemudian Provinsi Banten saat Bang Dul menjabat itu menjadi untuk pertama kali sejak Provinsi Banten berdiri, Banten menjadi juara MTQ nasional. Gitu. Jadi keimanan ketakwaan masyarakat juga bisa dilihat lah ya, betul track record. gitu ya. Nah, dari segi program itu jelas Mas Pram dan Bang Dul misalnya berkomitmen untuk menggratiskan sekolah SD sampai SMA gratis, baik untuk yang sekolah negeri dan swasta. Dan kemarin yang dijelaskan bahwa penerima KJP semua akan digratiskan masuk Ancol dan Taman Mini. Nah, ini kan tidak hanya dari bangku sekolah secara formal, tetapi perkembangan otak kanan gitu loh, perkembangan mental health gitu. Jadi secara tidak biar langsung rekreasi Anda juga gitu loh. Yang diharapkan oleh dua poin tadi itu Anda masuk di situ. Kalau kita bisa jujur, sebenarnya kita bisa melihat tidak hanya dari Pak Ahok dan gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi nafas perjuangan Mas Anies itu gitu ya, ada di kami. Gitu loh. Dengan Anies Baswedan. Ya. Dengan Anies Baswedan. Gimana, Pak? Ada dua kata yang harus kita garis bawahi. Apa tuh? Sejalan dan rekam jejak. Ya. Mas Anies kan dari PDI ya. Rekam jejaknya
dari 2017 sampai 2022 ya, selama Mas Anies kan kita bisa lihat sebagai oposannya Pak Anies ya kan. Belum tentu, tapi kan kebijakan di DPRD kan nggak langsung ditolak-tolak itu semua. kan kebijakan di DPRD kita bisa lihat bagaimana rekam jejaknya PDI menolak banyak kebijakan Pak Anies ya, Formula E, penjualan saham bir misalnya contohnya. Masa sekarang sejalan gitu maksudnya? Masa tiba-tiba sejalan gitu kan? Ya, lah, ya kita lihat kita aja justru di dalam partai koalisinya, di partai koalisinya sebentar. Nah, ini kan tadi kita lagi bahas PKS dan bahas masa lalu ini kan lagi bahas rekam jejak dan sejalan. Saya mau meng-highlight itu. Kalau kita ingin melihat ke depan, kita harus juga lihat rekam jejak bagaimana partai-partai koalisi yang ada di KIM ini juga kan mereka supporting Pak Anies kebanyakan. Baik itu ada di PKS, baik itu ada di PKB, baik itu ada di Gerindra. Ini kan kebanyakan supporting sistemnya Pak Anies pada waktu 2017 sampai 2022. Sehingga nggak aneh dong ketika Pak Anies misalkan mau mendukung kita ya orang blueprint kita bisa jadi mirip-mirip karena memang sudah banyak sejalan dari sejak 2017 dulu gitu ya antara Pak Anies dan partai-partai koalisi yang ada di dalam koalisinya sejalan kenapa nggak dicalonin, brother? Ya itu kan udah lewat. Sejarah gitu. Ya kalau mau berbicara kayak gitu, ini kan saya pakai sudut pandang PKS ya. Kita kan pada masanya kita terhalang sama threshold ya. Dan ketika threshold itu sudah ada perubahan, ya ini kan semua sudah sepakat gitu. Nggak elok, nggak etis ketika sudah ada kesepakatan, ya kesepakatan itu dibatalkan ya. Tapi ya balik lagi ke sini ya, saya rasa kalau kita berbicara LK-nya sendiri ya, LK itu Gubernur Jawa Barat, LK itu dulu Wali Kota Bandung, tapi kita juga jangan lupa, LK itu bertahun-tahun waktu itu mendampingi Pak Fauzi Bowo untuk merencanakan tata kota. Itu orang nggak banyak tahu, sebagai stafnya, itu loh. Jadi jangan bilang LK nggak pernah ngurusin Jakarta, lah itu ngurusin gitu. Itu ngurusin kan, dan kita ngelihat track recordnya Pak Suswono sebagai mantan Menteri Pertanian, ya beliau paham betul bagaimana bisa menanggulangi swasembada pangan di Jakarta khususnya. Krisis pangan yang ada di Jakarta. Oke, bagaimana kalau dengan Darmakun, Bu Siti? Tadi yang paling sejalan, mereka mengklaim masing-masing paling sejalan dalam mereka gitu. Kalau Darmakun melihat rekam jejak kan kemarin juga sempat ramai pada saat proses pendaftaran independen. Berpengaruh nggak, Bu? Ya, Darmakun itu kan orang baru. Tentu saja kita bisa melihat rekam jejaknya. Tapi rekam jejaknya yang utama, siapapun dia seorang polisi bintang 3 dan bisa dilihat sampai sekarang. Tapi yang paling menonjol adalah kejujuran, integritas, dan keberanian mengemukakan suatu pendapat serta keberpihakan dia kepada masyarakat itu sudah jelas, terutama di bidang kesehatan yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi sebetulnya karena dia baru, betul-betul dengan pemikiran-pemikiran baru yang tentu saja tidak menghilangkan prestasi-prestasi yang dari yang lama. Tetapi yang namanya ada mindset yang kita pengen merubah. Kita ada aura perubahan. Jadi kita berangkat dari masyarakat itu sebagai auranya subjek, sama ya Bu ya? bukan sebagai objek. Jadi contohnya misalkan mau membangun JIS. Mau membangun JIS itu masyarakat kan dipinggirkan menjadi kampung bayam. Kemudian baru dibikin apartemen. Nah itu jangan ada penggusuran seseorang, penggusuran satu kelompok yang belum siap tempatnya yang dia tempatkan. Nah akhirnya sekarang di apartemen dia nggak bisa masuk. Dia sudah meninggalkan tempatnya yang lalu, terkatung-katung. Itu berapa triliun kalau dihitung dengan kerugiannya. Nah itu mesti harus mempunyai suatu sistem yang baru. Jadi kita harus merubah sistem-sistem yang ada. Harus berpihak pada punya masyarakat. Itu gitu ya Bu? Tidak hanya membangun. Jakarta sudah cantik. Kita tinggal mempercantik dengan hati yang baik, dengan keadilan, dengan kemaslahatan masyarakat yang merata. Jakarta udah cantik, cuman kurang hijau, kurang aman barangkali, dan kurang indah. Indahnya harus dihiasi dengan hati yang aman dan indah. Di mana kita beribadah tenang, beribadah itu cukup aman menurut kepercayaannya masing-masing, dan Jakarta adalah keberagaman. Dan itu kerukunan umat beragama itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting.
Jadi keperpihakan kami kepada masyarakat itu mirip dengan Pak Anies, bahkan kami lebih nyata. Mungkin tidak terekspos. Bahkan kami lebih nyata katanya. Nah, mungkin tidak terekspos. Memang kita pakai Baik Bu Siti. Jadi begini Bu Siti ya. Sendiri. Karena kami tidak mempunyai sponsor, kami harus berdiri di atas kaki sendiri dan modal kami adalah berani. Kalau rakyat yang masih fanatik pada partai, ya kami pasti nanti akan tidak sukses. Tapi kalau sudah kami tangkap Bu Siti, mohon maaf saya potong Bu. Yang sedang kecewa dengan partai, nah itu Baik, partai politik. Ini justru di akhir kita melihat ya. Iya, justru di akhir kita melihat nih nampaknya ketiga-tiganya saling berebut Anies gitu kan. Tapi yang jelas pokoknya hari ini pun juga ada agenda yang ditunggu-tunggu juga oleh Dakdikduk para peserta ini gitu kan ya. Akan ditetapkan juga oleh KPU Jakarta dan di beberapa wilayah di tanah air juga yang akan mengikuti kontestasi pilkada pilkada secara serentak tentunya di tahun 2024 ini. Terima kasih Bang Sahrin, terima kasih Mas Sahrin. Baru terima kasih. Bu Siti Fadila Subari, terima kasih atas waktunya. Ya, saya semua narasumber kami pagi hari ini. Terima kasih. Kami akan jeda dulu, bisa usai jeda kita akan lihat bagaimana kemeriahan tuh dia. Pesta Rakyat HUT ke-79 TNI. Usai jeda ya. Sesaat lagi tetap di sini. Jadi ya ini pagi ini nih ya. Ini hari Minggu kan ya? Hari Minggu. 22 September ya? Betul. Bertepatan dengan macem-macem loh. Makan gratis, cek kesehatan gratis, pameran alutsista, fun bike, Panglima TNI RAN, panggung hiburan, pembagian sembako, pameran mobil motor antik, klasik, macam-macam. Lengkap tuh di situ. Banyak banget. Lengkap itu di situ ya. Banget. Itu perayaan HUT ke-79 TNI itu ya. Ada di mana? Kelihatan banget tuh kelasnya ya, kelas umur. Oke, kita bergabung nih dengan Hilda ya, reporter kami yang berada di Silang Monas, tempat di mana rangkaian acara tersebut diberlangsungkan ya. Hilda, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Rivi dan juga Maria Sega. Betul sekali, memang sejak kami sampai di sini, sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi, sudah banyak pengunjung yang memenuhi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mengapa? Memang hari ini ada pameran dari alutsista atau alat utama sistem senjata yang digelar oleh TNI, yakni TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut. Lantas bagaimana kira-kira agenda hari ini? Sudah bersama saya Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat, yakni Maijen TNI Eko Susetyo. Selamat pagi Pak Komandan Eko. Selamat pagi Mbak Hilda. Ya, Pak Komandan, boleh nggak dijelaskan sedikit kira-kira agenda hari ini ada apa aja Pak? Kita di acara Hari Ulang Tahun TNI menjelang 5 Oktober, hari ini ada banyak kegiatan. Yang pertama ada lari 10K, kemudian lari 5 kilo, dan yang terakhir nanti Bapak Presiden akan datang bersama Panglima TNI Kapolri untuk fun bike. Setelah itu akan beliau masuk ke stand-stand kita. Salah satunya adalah standnya Kavaleri. Kavaleri ada di sini Mbak. Kavaleri itu salah satu kesenjataannya Angkatan Darat yang menggunakan tank, panser, dan kuda sebagai alat utamanya. Itu agenda hari ini Mbak. Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak, kira-kira senjata yang paling menonjol nih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat seperti apa Pak? Oke, ini sengaja di stand Kavaleri kita tampilkan produk-produk dalam negeri. Jadi kita masih pakai produk luar negeri, tetapi yang kita tampilkan di sini produk dalam negeri. Sebagaimana tugasnya Kavaleri itu ada tugas tempur, kita tampilkan di sana kalau bisa di-shoot, itu tank harimau buatan Pindad. Kemudian kita juga tugas-tugas pengamanan presiden atau kepala negara. Ini ada kendaraan-kendaraan VIP berlapis baja yang kita siapkan. Kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan pengamanan, pengintaian yang lain-lain. Kita menggunakan kendaraan kecil ini dan kuda. Di sana ada kuda. Nah, itu yang kita tampilkan di sini untuk kita sampaikan ke publik bahwa kita menggunakan produk dalam negeri. Sedikit demi sedikit, lama-lama nanti kita akan mandiri. Begitu Mbak, semangatnya. Dari segala persenjataan ataupun kendaraan yang ada di sini, kira-kira yang paling menonjol itu apa Pak? Apakah ada yang terbaru dari TNI Angkatan Darat ini koleksinya, senjatanya? Ya, yang paling baru adalah harimau. Harimau ini tank buatan Pindad. Dia kerjasama dengan Turki. Dia baru diproduksi sekitar 18 unit. Dan ini kendaraan yang menurut saya masa depannya Kavaleri karena itu sudah mengikuti teknologi masa kini. Kalibernya 105 bisa untuk menghancurkan tank lawan sebagaimana tugas kita dan seterusnya lah. Canggih, tank ini canggih. Bagus, Mbak.
kasih banyak Bapak Komandan Eko Susetyo Terima kasih. atas waktunya. Ya baik, begitulah Maria dan juga Arif Fadil penjelasan mengenai agenda ataupun kegiatan dari Alutsista atau Alat Utama Sistem Senjata dari gabungan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Sementara demikian, kembali ke studio. Terima kasih Liara Manadi, selamat menikmati rangkaian acara di HUT ke-79 TNI tahun 2024 ya. Terima kasih. Kalau itu tadi menjadi penutup kita ya, Fadil ya. Langsung saja selamat berakhir pekan pemirsa. Saya Maria Asegaf dan Arif Fadil pamit. Terima kasih.